Daripada mengacau, satu orang mengacau ribuan orang, dan masih banyak juga teman-teman yang punya idealisme. Artinya punya ini sebagai sebuah perjuangan, bukan sebagai ladang mencari penghidupan, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah saya memposting konflik internal yang terjadi, dan itu banyak teman-teman juga tidak setuju itu di posting di menjadi publish ya. Ya tapi itulah suatu peristiwa, suatu kejadian tuh hal yang seperti itu udah biasa. Dan kita jangan terlalu skeptis sekali bahwa ini nanti akan diketawain Mbak Alawi. Wah, ini menjadi apa namanya? Bahwa Mbak Alawi itu berkeramat. Yang artinya mereka ribut sekolah. Ini kan cuma satu orang. Ingat ya, ini cuma satu orang. Tidak lebih dari itu. Ini hanya satu orang yang mencoba situasi ini menjadi star syndrome gitu loh. Tahu nggak star syndrome? Opportunity gitu loh. Yang ujungnya ya kepentingan pribadi. Tapi sudahlah. Kemarin juga Tengku Kori Muda mencoba video call saya, tapi tidak saya angkat sengaja. Ya saya dikatakan mengecut lah, dikatakan cuman berani keluar-keluar di medsos, silahkan aja. Kita slow aja, kita low profile aja kok. Ini hal yang biasa. Ini nggak luar biasa. Ini biasa-biasa saja. Dan kalau Mbak Alawi mentertawakan ada konflik internal seperti ini, saya tegaskan ini cuma satu orang. Masa cuma satu orang bisa gugurin banyak orang, ya kan? Dan ini biar kita kembali lagi ke substansi awal, bagaimana pembentukan laskar, pergerakan-pergerakan yang berjalan ini menjadi seperti ranting-ranting ya. Kalau pohon itu jadi ranting pelengkap, tapi intinya adalah akar rumputnya adalah bagaimana si nasab Mbak Alawi ini yang sudah dirungkatkan oleh Kiai Haji Marduddin, Gus Fuad Pleret, Tubo Gus Mogi, Gus Pake, Kiai Haji Nur Iya, dan Dr. Manakem Ali juga Tengku Muda Kori, ini benar-benar tidak bias, yang akan redup seiring waktu yang berjalan. Nah, ini yang kita hindari. Jadi biasa sajalah soal-soal seperti ini. Di dalam pergerakan apapun itu hal yang biasa, konflik internal. Nah, kalaupun memang ada kesalahan ini kenapa dipublish, tentu saja kita sudah berhitung. Hitungannya apa? Ya cuman ini satu orang saja kok. Gitu loh. Gitu. Karena ya daripada mengacau, satu orang mengacau ribuan orang, dan masih banyak juga teman-teman yang punya idealisme. Artinya punya ini sebagai sebuah perjuangan, bukan sebagai ladang mencari penghidupan, gitu loh. Ini sebagai murni perjuangan untuk mencari ladang penghidupan ya di tempat lain, bukan di jalur ini, gitu loh. Itu yang dimaksud. Dan Anda lihat kan bagaimana mereaksi dari konten yang saya buat kemarin. 1, 2, 3. Coba Anda simpulkan sendiri aja. Sekali lagi, kalaupun Mbak Alawi ketawa, ya ketawanya ketawa setengah-setengah karena cuma satu orang. Sementara teman-teman yang punya idealisme yang benar-benar teruji ini masih banyak. Ya akhirnya seperti falsafah Jawa, terus kita interi, gitu. Jadi kita interi seperti nampan tuh kita interi nih. Nanti padi-padi yang memang cuman sebagai pecundang itu akan mental. Tapi padi-padi yang mentes memang dia punya idealisme di perjuangan ini,
dia nggak akan kemana-mana. Gitu loh intinya mah. Jadi nggak usah dibesar-besarkan, wah nanti Baklawi akan. Dan saya paling orang tidak mau berdebat sesuatu yang prinsip, karena pasti nggak ketemu, nggak akan ketemu. Karena bagi saya adab itu lebih prinsip daripada otak, gitu loh. Ini bukan mengejustifikasi ya, bukan terus membentur-benturkan suku, nggak ada. Lo aja sendiri yang suka memframing, nggak ada. Ini murni idealisme, perjuangan. Tapi kita tidak hidup di sini, kita hidup di luar sana. Karena masing-masing orang yang punya idealisme ini tentu saja, mohon maaf kata, ya sudah mapan lah. Ini bukan menghina ya, bukan. Nah, kita kembali lagi coba sekarang masalah substansi awal perjuangan ini. Coba kita identifikasi sekarang. Pemirsa harus juga mengidentifikasi dengan akal sehat. Orang-orang yang selalu bicara tentang nasab atau rungkatnya nasab Baklawi ini harus dilihat kapasitasnya, juga dilihat itu visinya kemana, dia berpijak pada kemana gitu loh. Kalau kita bicara konteksnya konten kreator, dia berpijak sebagai dirinya sendiri untuk mencari penghasilan membahas nasab, atau memang dia benar-benar meng-up rungkatnya nasab Baklawi ini memang benar-benar sebagai seorang yang memang punya jiwa idealisme yang sama, yang mereka punya latar belakang yang sama, yang selama ini kesombongan-kesombongan Baklawi dengan balutan-balutan agama itu nampak gitu loh. Jadi Anda bisa mengidentifikasi ini orang-orang ini benar-benar idealisme atau mau cari makan di sini gitu loh. Itu intinya. Sebetulnya ada hal yang baru nih sebetulnya, yang sangat menarik sekali, yang lebih penting daripada gosip-gosip perang di media massa tentang prinsip ya antara individu-individu. Tapi saya tegaskan lagi, cuman satu orang ini tidak mungkin akan melunturkan, akan mendegradasikan. Terus kita lupa dengan substansi perjuangan awal soal rungkatnya nasab Baklawi.